Diketahui vektor AC sama dengan vektor P, dan vektor BC sama dengan vektor Q, dan vektor AD dibandingkan dengan vektor DC sama dengan 1:2. Vektor BD jika dinyatakan dalam vektor P dan vektor Q adalah. Nah, mari kita gambarkan vektor-vektor tersebut. Jadi di sini diketahui vektor AC, misalkan di sini adalah titik A, di sini adalah titik C, maka vektor AC adalah vektor dari titik A ke C, itu sama dengan vektor P. Dan kita ketahui ya bahwa vektor BC sama dengan vektor Q, maka vektor dari B, titik B ke C, itu sama dengan vektor Q. Jadi di sini adalah titik B, di sini adalah titik C. Ini disebut juga dengan vektor Q. Dan vektor AD dibandingkan dengan vektor DC sama dengan 1:2. Di mana kita ketahui bahwa vektor titik D itu adalah di antara garis AC. Maka kita bisa tuliskan di sini adalah titik D, di mana vektor AD dari A ke D dibandingkan dengan DC dari D ke C itu sama dengan 1:2. Nah, vektor BD jika dinyatakan dalam vektor P dan Q, jadi vektor BD itu adalah dari titik B ke D, jika dinyatakan dalam vektor P dan Q adalah bagaimana? Nah, di sini kita ketahui bahwa vektor AD berbanding dengan DC itu sama dengan 1:2, di mana kita ketahui bahwa vektor A ke vektor C itu adalah vektor P. Jadi vektor titik A, maksud saya titik A ke titik C itu sama dengan vektor P. Dan kita ketahui bahwa vektor AC itu sama dengan vektor AD ditambahkan dengan vektor DC sama dengan vektor P. Jadi di sini adalah vektor AD ditambahkan dengan vektor DC itu sama dengan vektor P. Maka bagaimana cara untuk mencari vektor AD ataupun vektor DC? Jadi di sini kita bisa tuliskan perbandingan ini menjadi vektor AD dibagikan dengan vektor DC itu sama dengan 1/2. Maka vektor AD sama dengan 1/2 vektor DC. Nah, maka saya bisa substitusikan vektor AD ke dalam persamaan ini. Dengan begini, kita akan dapat mencari vektor DC. Maka ini adalah setengah vektor DC. Saya hanya substitusikan vektor AD dengan setengah vektor DC. Maka ini adalah ditambahkan dengan vektor DC sama dengan vektor P. Jadi, di sini setengah ditambahkan dengan vektor DC ini adalah 3/2 vektor DC sama dengan vektor P. Karena kita perlu menyatakan vektor BD dalam P dan Q, maka mari kita ubah vektor DC adalah 2/3 vektor P. Nah, dengan begini kita telah bisa mengetahui vektor BD, di mana kita telah mengetahui vektor dari D ke C itu sama dengan 2/3 vektor P. Yang barusan kita cari, vektor DC itu sama dengan 2/3 vektor P, dan kita mengetahui vektor BC. Jadi untuk mencari vektor BD, jika kita lihat di sini ya, vektor BD itu sama dengan vektor B ke C, ini adalah vektor BC ditambahkan dengan vektor CD, di mana vektor BC itu adalah vektor Q ditambahkan dengan vektor CD itu adalah di sini adalah vektor DC. Maka vektor CD, karena ini merupakan arah yang berlawanan ya, maka ini sama dengan negatif 2/3 vektor P. Di sini adalah arahnya berlawanan, jadi DC ini adalah arah dari D ke C. Yang kita perlukan adalah arah dari C ke D. Maka ini kita tambahkan dengan negatif 2/3 vektor P.
Nah, dengan begini kita telah bisa menyatakan vektor BD ke dalam vektor Q dan P. Ini sama dengan kita kalikan semuanya dengan 3. Dan kita bagikan dengan 3 ya. Maka kita bisa kalikan dengan 3, kalikan dengan 1/3 agar kita dapat menemukan jawabannya. Di sini adalah perlu 1/3 ya. Dan tidak ada pecahan dalam P dan Q tersebut. Maka ini adalah, jadi jika saya kalikan dengan 3 dan bagikan dengan 3, itu adalah sama dengan saya kalikan dengan 1 ya. Maka mari kita kalikan 3-nya ke dalam. Ini sama dengan 3 vektor Q dikurangkan dengan 2 vektor P dikalikan dengan 1/3. Maka mari kita cari jawabannya, apakah mempunyai jawaban tersebut. Jadi jawabannya adalah 1/3 3Q dikurangkan dengan 2P. Nah, di sini ya, 1/3 dikalikan dengan 3Q dikurangkan dengan 2P. Maka jawabannya adalah B.